dari situ. Oke, jadi guys, dia ini tadi siang disuruh survei ke rumah mistis yang di daerah Jogja. Kita tidak boleh menyebutkan namanya ya, tapi rumah mistis yang ada di Jogja. Nah, tadi saya lihat dia diikuti oleh sosok nenek-nenek yang berambut panjang dan orangnya pendek. Jadi sampai sekarang ini saya pegang masih dingin dan jadi masih dingin hawa tangannya, makanya saya mau lihat. Jadi yang saya lihat sini dia hampir mau masuk ke tubuhnya si Adi karena memang dia iganya jarang ya. Makanya pada saat dia ngomong ada sosok nenek-nenek di belakang dia mengikuti. Dan konon tentang tempat ini, mistis ini adalah yang saya lihat bukan pocong ya, lebih ke pesugihan ya, lebih ke pesugihan. Jadi yang namanya pesugihan itu memang tidak dibenarkan dalam agama, tapi yang namanya manusia ingin kaya tapi tidak mau capek. Jadi sosoknya yang mengikuti si Adi ini, saya sambil ketawa karena dia nggak tegang, karena dia sini udah tegang dan dadanya masih dok dan dia gini, aduh mak gimana nih gue, benar nggak? Iya, nggak apa-apa kan ini. Ya, kan? Padahal saya nggak tahu, ya nggak nanya sama dia. Jadi dia pegang tangan saya kayak kita pacaran, dia hilang. Ya, jadi kita pacaran dulu di sini guys. Kenapa saya mengambil atau berjabat tangan Adi? Karena Adi di sini sudah diikuti oleh sosok nenek-nenek yang mengikuti Adi. Yang saya bilang tadi, nenek-neneknya berambut panjang, pendek, yang mengikuti Adi. Kenapa dia mengikuti Adi? Karena Adi orangnya polos dalam masalah seperti ini. Kalau masalah percintaan dia nggak polos. Gimana Di perasaannya Di? Jadi dia masih deg-degan. Tadi saya siapa Di? Ayo. Gue Di, asli gue kaget. Jadi sampai segitu aja guys. Menurut Mas sih menarik sih. Menariknya apa? Emak pengen datang ke tempat itu karena di sini dia tahu disuruh sama saya untuk survei. Jadi dia mengikuti Adi, siapa sih yang menyuruh dia untuk survei ke rumahnya dia. Goblok! Apa Di? Nggak tahu mak. Udah diam. Jadi ini serius, kita nggak ada setting-settingan ya. Jadi Adi disuruh ke Di, jangan bengong. Iya mak. Mau dimasukin Di? Nggak mak, jangan mak. Biar tahu saya. Yaudah jangan bengong. Iya. Ya, madep ke saya. Jangan bengong. Jadi si Adi ini diikuti oleh sosok nenek-nenek tadi. Dia ingin bercerita tentang kehidupannya dia, kenapa dia meninggalnya. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa menerawang atau menceritakan kisah kehidupan aslinya dia, tempat mistis itu, apa kejadiannya dan bagaimana. Di, jangan bengong. Mau dimasukin Di? Boleh mak. Ya udah, jangan bengong. Karena masih sekarang Cendol. nenek-nenek ini masih ada di tubuhnya si Adi. Karena kenapa saya pegang Adi? Ini tangannya asli, bisa lihat pegang pun. Jangan putih deh, lu aja. Tangannya dingin banget asli. Saya lu nggak dingin bener kayak es. Jadi memang kalau manusia sosok yang ingin seorang ayo dipegang. Jadi kalau orang mau kesurupan, memang sekujur tubuhnya itu dingin. Ini tanda-tanda akan dirasuki oleh makhluk astral. Di, siapa saya Di? Benny. Iya, Mbak Eni bukan emak lagi, dia udah tahu nama saya Mbak Eni katanya. Jadi si yang ngikutin Adi ini meminta tolong kepada saya untuk diceritakan kisah dalam kehidupan dia, bagaimana kematiannya dan tragisnya seperti apa kematiannya, dia ingin diceritakan oleh saya. Tapi karena kuncinya tidak mengizinkan emak untuk masuk, apa boleh buat.
Jadi mungkin saya akan mengembalikan sosok nenek ini yang ada di tubuhnya Adi. Kalian bisa perhatikan ciri-ciri mata orang yang memang ketempelan. Di, jangan bengong, mau dimasukin? Enggak. Ya udah. Oke. Ulang ya. Suatu saat kita akan ketemu lagi. Suatu saat kita akan silaturahmi. Suatu saat kita akan berdiskusi tentang kejadian kronologi kematian yang ada di rumah saya. Mungkin malam ini saya akan mencoba untuk menemui kuncinya sehingga bisa kebuka bisa. Sekarang nenek kembali ke rumahnya. Jangan deketin Adi karena Adi hanya manusia biasa. Tolong jauhkan kalau memang nenek sayang sama Adi. Lihat dari jauh, jangan dekat. Doakan yang terbaik buat Adi. Terima kasih sudah sampai di sini dengan baik dan sudah menyampaikan keluh kesahnya. Baik ulang ya. Aku ada minta aku dong. Di. Siapa di? Jadi hampir. Di. Nah, siapa di? Di daerah mana? Udah dekat Kota Gede. Parah di Malaysia. Enggak, kalau Jangan ambil dulu. nggak tahu kenapa mah ya. Ya. Jadi kenapa? Saya itu kayak pengen nyoba mak, bukan pengen nyoba ya, kayak pas dibuka pintunya, saya ngomong kan ke Padenya, Pade boleh saya lihat sebentar, kan mau boleh dibolehin kan sama lihat. Nggak tahu kenapa saya merasa tertarik mak, cuma saya merasa masih ada rasa takut gitu. Kalau gue takut, gue sendiri, gue istilahnya awam masalah kayak gitu, jadi kayak masih hawa rasa takut ada, masih istilahnya masih bisa ngelawan hawa takut mak. Coba Pak Ade saya ngelongok, terus dijelasin ada kamar, oh itu beda lagi ya, ininya penunggunya. Jadi setiap ruangan tuh ada penunggunya. Ada satu ruangan itu yang benar-benar emang nggak bakalan bisa diambil katanya ya mak, kata. Jadi yang saya tangkap dari bahasa Adi tadi survei tadi siang bahwa di rumah ini adalah arwah-arwah yang bergentayangan dan memang ada bekas zaman dulunya Belanda ya. Iya. Jadi ada sosok noni Belanda di situ dan ada sosok lelaki Belanda di situ yang memang tidak mau pergi karena mereka bilang itu adalah tempat kelahirannya dia dilahirkan di situ dan itu rumah dia. Iya. Jadi saya tertantang untuk melihat di sana seperti apa, karena sampai tadi saya bilang tadi sempat nenek-nenek ini masuk ke tubuhnya Adi menyampaikan. Nah si nenek-nenek ini badung juga sih, badungnya apa? Nenek-nenek ini pengen tahu siapa yang nyuruh dia itu datang supaya ke lokasi rumah dia tersebut. Akhirnya tadi nenek-nenek Adi dingin, dia nggak tahu kalau diikutin, makanya tadi saya sempat memukul belakangnya Adi pada saat dia nyampe, sampai dia bilang mungkin bercanda ya, tapi kan namanya dia orang awam tidak mengerti. Di sehat? Nggak tahu kenapa ya mak, ini mak kata Di, hati saya, ya. emang saya mengajurkan mak harus datang ke sana lihat, kita mau malam, andai kata malam pun bisa, cuma nggak pakai media, jam 10 ya Wak. Kalau itu kan cuma ya datanglah silaturahmi. Kalau emang mau ngambil video itu ya sampai jam 5 lah, mau siang mau dan sampai jam 5 sore. Dan itu pun dokumentasinya untuk mak pribadi sendiri, tidak untuk diupload di sosial media. Tuh, kata Nggak Adi. tahu ya, saya mak kesana mak gitu. Jadi kenapa kayak Adi? kekeh gitu Jadi bahasa aja. kenapa Adi bilang, ayo mak kesana karena memang sudah dirasukin oleh nenek-nenek tadi yang ingin mengungkap misteri ada apa kronologi kematian yang ada di sebuah rumah pocong. Ada mah satu penghuni unik, itu noni dari Belanda ya Wak, di belakang
misalkan kata ada coba, misalkan kalau orang yang udah punya kuda-kuda datang ke sini, itu pasti beliau melihat sudah disambut oleh ya sama Mbak Yu kayak Mbak Ayu itu yang senang disilaturahmikan datang, yang tadi saya buka pintunya, diperkenalkan saya, terciumlah aroma melati. Nah di belakang lorong itu ada noni Belanda dari luar. Tadi kamu belum menyebutkan noni Belanda kan ke Ya saya? belum, noni Belanda itu di belakang emang ada lorong. Misal emang orang itu udah punya kuda-kuda, orang itu pasti udah ngeliat, disambut. Nah misalkan diajak ngomong bahasa Indonesia sama Jawa nggak ngerti mah, harus ngomong bahasa luar. Iya Wali. Maksudnya ya, yang kamu bilang tadi dia bahasa Belanda, kita harus mengerti sama dia. Ya pokoknya bahasa Inggris lah, bahasa luar noni Belanda itu. Jadi beliau tuh diajak ngomong Indonesia Jawa nggak bakalan ngerti. Cuma nampak gitu wujud, diperlihatkan. Kalau emang orang yang udah punya kuda-kuda kata. Kenapa Adi bilang orang yang punya kuda-kuda? Yang dimaksud bukan kita naik kuda ya, bukan. Tapi orang yang sudah mengerti dengan dunia lain atau tak kasat mata. Yang Punya pegangan ya, lah, Mak. tapi Pegangan bahasa Adi diri. namanya dia kuliahan, jadi bahasa kuda-kuda. Udah cukup sampai di situ, apa ada lagi ceritanya? Itu sama satu lagi sih penghuni yang benar-benar nggak mau di. Ekos. Iya, kayak ada siapa Mbak Sarah ya, YouTuber Mbak Sarah. Itu dia moto baterai full. Pas cekrek itu baterai habis. Ganti sama baterai baru. Mati juga. Mati juga sampai 3 Kita kali. ditunggu sama dia sampai jam berapa? Saat ini katanya Kuncen itu Pak De ada rapat sama kepala desa. Tadi wali ngobrol, kira-kira kalau malam ini bisa datang saja ke rumah saya silaturahmi sekitar paling jam 10. Andai kata mau besok baru nggak apa-apa pakai media, tapi tidak dianjurkan untuk disebarkan di sosial media, khusus emak aja pribadi buat konten emak video sendiri gitu, kayak kenang-kenangan lah bahasanya. Kalau ya itu mah tergantung emak ya kalau konten. Kalau emak mau Oke guys, jadi sampai di situ. Nanti kelanjutannya emak pengen tahu di sana. Insya Allah Pade akan mengizinkan emak masuk ke dalam dan akan mengizinkan diupload ke media sosial. Oke, sampai ketemu Nah lagi. ada lagi mak, satu nih terakhir, Air. Ya. itu di dalam itu Mbak siapa namanya yang Mbak Sarah. yang suka kedatangan tamu Oh, yang di dalamnya, sama pujian, sama siapa? bukan penghuni dalamnya, Mbak Yu ya. Setannya. Ya Mbak Yunya itu kalau perempuan ya, apalagi emak, itu benar-benar disambut dengan mulia. Itu misalkan emak datang masuk, perempuan ya, khususnya buat perempuan siapapun itu yang masuk akan disambut hangat sama beliau, dipijitin katanya, dipijit. Terus kalau udah sampai pijit sini itu bakal ngantuk. Nanti kalau udah ngantuk masuk ke dimensinya dia. Ya mungkin ya. Terus ada juga yang tiba-tiba nari sendiri mah. Nah itu Mbak Yu itu emang dulunya penari sinden. Namanya Mbak Yu, dipanggilnya Mbak Yu. Ya Mbak Yu kalau nggak salah. Salah ada 2. Terus ada juga. Kenapa jadi banyak banget? Iya mah, makanya nggak tahu. Ya udah emang guys, apa jadi artinya. kita ikutin aja kelanjutannya, keseruannya. Mudah-mudahan kita diizinkan masuk sama kuncennya dan bisa diupload ke media sosial, ke channel Mak. Tunggu, jangan kemana-mana. Dah.